Balik lagi di Kupas, kulik isu Kapuas bersama Erna dan Jadi di tahun ini, di bulan Juli kemarin, kita tuh bikin event yang namanya Zumba Battle in the Sky ya Pak Le ya. Iya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik di tahun yang mendatang. balik lagi di Kupas, kulik isu Kapuas bersama Erna dan tentunya kali ini kita jalan-jalan ke Hotel Borneo, tepatnya di Borneo Sky. Mungkin pendengar juga sudah pernah jalan-jalan ke sini, sudah pernah menikmatinya dan sekarang barengan sama Erna sudah ada Bang Ale ya dari marketing komunikasi. Halo, Betul. selamat Terus siang. juga ada Bang Dion sebagai sales ya Bang ya. Sales eksekutif. Sales eksekutif. Nah, ini perjalanan Hotel Borneo sudah dari 2011. Benar. Seperti apa sih perjalanan panjang dari 2011 sampai lah 2025 nih? Bahkan udah mau akhir ya. Benar. Oke, kalau dari Hotel Borneo sendiri kita start opening di 2011. Artinya di 2011 pada saat itu protein masih belum banyak banget dan seiring sampai di tahun sekarang 2025 kita udah genap kurang lebih 14 tahun. Iya, 14 Apalagi tahun. kemarin kita di pertengahan tahun kemarin kita merayakan ulang tahun yang ke-14. Nah, kemudian untuk khusus spesifik di dunia perhotelan, kita berbicara di hospitality, kita Borneo Hotel benar-benar improve banget dari awal, bukan hanya di building, bukan hanya di apa yang kita bikin, tapi apa yang kita berikan sama tamu. Kita benar-benar pengen di setiap tahunnya melakukan perkembangan yang pesat juga gitu sih Mbak. Oh iya, pastinya panjang ya perjalanan dari 2011 sampailah sekarang. Pasti banyak juga tantangan yang dihadapi gitu. Benar Apa banget. sih tantangan kita sekarang di era yang semuanya serba digital ya rasanya ya. Pesan hotel digital, mau makan jalan-jalan juga bisa digital ya sekarang ya. Apa sih bedanya mungkin dari tahun 2011 sampai sekarang dan tantangan apa aja yang mungkin sudah dilalui nih? Mungkin dari Bang Ale bisa menjawabnya. Kalau tantangannya, kalau yang sekarang memang sedikit dipermudah ya untuk dari segi informasi lebih cepat. Jadi misalnya tamu mau membutuhkan kamar, dengan adanya kemajuan komunikasi bisa kita kita langsung respon apa yang tamu request Oh, berarti bisa by request juga ya. by request. Kalau dari sales eksekutifnya nih bagaimana Bang? Oke, kalau di era digital yang sekarang pastinya ada plus minusnya juga nih Mbak. Artinya kita kalau melihat point of view dari kita itu seperti pisau, kayak punya dua mata gitu. Di sisi lain kita juga bersyukur dengan adanya era digital ini ya Pak Ale ya, karena kita bisa dengan mudah mengakses kemana aja. Kita juga mudah untuk mempromosikan apa yang kita bikin, tapi di sisi lain kita juga harus berhati-hati juga ketika kita melayani tamu, ketika kita menghandle tamu. Artinya kita benar-benar pengen kasih apa yang terbaik kepada tamu supaya kita juga tidak masuk ke dalam minusnya di dunia digital ini gitu Bu. Iya. Nah, pemirsa dan pendengar juga mungkin sudah sering lah ya jalan-jalan dan tahu juga dengan Hotel Borneo. Kita di Indonesia tentunya di Pontianak ya Abang, kita terkenal juga dengan orang yang ramah, terus juga lingkungan yang hangat ya. Kalau di Hotel Borneo, seperti apa sih kehangatan yang bakalan teman-teman bisa dapatkan ketika mampir atau jalan-jalan ke Hotel Borneo ini? Silakan Bang Dion. Oke, Borneo Hotel Pontianak tuh pengennya kita berkaca bahwasanya adat dan budayanya Indonesia itu benar-benar memberikan keramahan. Kemudian mungkin memang budayanya kita kali ya Mbak ya, kalau kita tuh selalu pengen ramah sama orang. Nah, kalau dialihkan ke dunia hospitality, kita ngomong spesifik di perhotelan, pastinya ada sedikit kecenderungan perbedaan dari cara kita komunikasi sih Mbak. Karena kalau di hotel kita tuh benar-benar harus melayani seseorang tuh dengan memberikan sebuah deep. Jadi tamu yang datang juga punya berkesan. Jadi sehingga ketika dia keluar dari hotel ini, kita ngomongkan di Borneo, ketika tamu-tamu ini pulang ke rumah, mereka punya perasaan pengen kembali lagi gitu. Kita harus maksudnya kita memberikan kesan yang baik supaya tamu
Ya siapa tahu ke depannya ada kerinduan, oh di Hotel Borneo asik juga. Jadi hal pertama yang kita berikan adalah keramahan. Kita harus memberikan keramahan untuk setiap tamu yang berkunjung ke Hotel Borneo. Oke, bener. Keramahan tuh udah yang paling utama juga gitu ya. Apalagi kalau teman-teman datangnya bareng keluarga gitu kan, bawa anak-anak kecil. Kalau di Hotel Borneo sendiri ini kan kita juga sekarang lagi berada di Borneo Sky-nya. Seramah apa sih untuk anak-anak ketika mungkin keluarga membawanya makan ke sini atau mungkin menginap juga di Hotel Borneo? Oke, silakan Bang Dion. Oke, kalau untuk ramah bagi family artinya kadang di dalam sebuah keluarga ini ada anak-anak juga yang banyak, anak-anak kecil yang di mana kita juga susah nih mengantisipasi ke randoman anak-anak kecil. Makanya apalagi khususnya di Sky di area ini kita berusaha untuk secara building kita mencoba untuk safety banget. Contohnya di area outdoor sana itu kan sangat mudah untuk akses, apalagi banyak kasus seperti itu. Nah, kita coba mengantisipasi itu sebelum terjadi sih, Mbak. Oke, begitu juga dengan akses di kamar. Mungkin Bang Ale bisa menjawabnya. Untuk akses di kamar itu juga kita mempermudah bagi siapapun tamu yang ingin menginap di tempat kita dengan menciptakan rasa aman dan nyaman. Menciptakan rasa aman dan nyaman untuk mungkin yang bawa anak-anak atau keluarga. Jadi hal pertama yang kita berikan adalah rasa aman dan nyaman itu. Aman dan nyaman Ya, tentunya ya. Terus juga ini kan setelah ya 2011 sampai sekarang 1 tahun inilah kalau kita bicarakan. Apa aja sih yang sudah dilakukan atau event-event seperti apa sih yang udah ada di Hotel Borneo, apalagi ini sudah mendekatkan akhir tahun sekali ya. Gimana Bang Dion? Di tahun ini kita benar-benar banyak gebrakan ya, Mbak. Kalau kita ngomong tuh kita banyak banget gebrakan. Artinya ada beberapa yang kita create di tahun ini, terutama di promo. Tapi nih, Mbak, yang paling penting itu kita tuh di tahun ini kita menerbitkan yang namanya brand immersion, Mbak. Nah, Apa di tuh? dalam brand immersion itu adalah kita punya 3 brand value. Yang pertama adalah simplicity, yang kedua authenticity, yang ketiga local warmth. Mungkin kita kupas satu-satu kali, Mbak ya. Kalau yang pertama itu ada simplicity, artinya kita memang ingin menyajikan kepada tamu itu yang simple, artinya memang tamu yang butuhkan. Jadi tamu butuhkan A, kita coba untuk memberikan hal tersebut gitu. Kemudian authenticity itu artinya otentik. Kita benar-benar secara building juga Hotel Borneo Pontianak itu kita menyajikan nuansa-nuansa Pulau Kalimantan Barat selaras dengan nama hotel kita yaitu Borneo Hotel Pontianak. Yang terakhir ada local warm, artinya kita juga tidak menutup mata, kita melek dengan area sekitar, dengan area lokal. Makanya beberapa seperti terakhir di bulan Oktober ya Pak Ale, Iya, kita betul. create event yang namanya lomba Lomba masak masak asam ikan pedas. pedas. Artinya itu juga bagian dari budayanya Pontianak, Pontianak, ya, benar. bener. Ikan asam pedas sudah pasti juara ya di sini di kota Pontianak tentunya. Terus itu event-event yang sebelumnya sudah dilaksanakan ya, salah satunya adalah lomba gitu. benar banget. Nah, biasanya kalau hotel bakal ada event-event yang memang momentum-momentum, apalagi kemarin baru ulang tahun ya. Iya. Nah, itu event apa sih yang udah dilakuin juga terkhusus di tahun 2025 ini ya? Oke, khusus di 2025 ini kita bikin beberapa event yang kita harapkan di tahun berikutnya kita juga bisa melanjutkan event tersebut gitu. Yang pertama di bulan Juli kemarin kita ada create yang namanya Battle Zumba in the Sky. Nah, yang mana kemarin kita dapat crowd yang sangat-sangat baik dari masyarakat. Kalau saya kasih gambaran nih Mbak, estimasi kita tuh kemarin cuma 100 pack aja. Tapi ternyata kita ngelihat antusias masyarakat tuh bagus banget. Pada akhirnya di malam tersebut kita sampai 200-an orang gitu. Kemudian kita ada lomba mewarnai juga khusus anak-anak SD sama anak SMP. Artinya kita juga market kita juga mencakup ke sana. Kemudian yang terakhir ada lomba masak ikan asam pedas. Itu dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pontianak. Dan yang terakhir nih di bulan ini kita punya malam spesial di Malam tahun malam baru. tahun baru nanti. Oh, berarti apa di event tahun baru nanti pastinya bakalan ada acara juga ya. Nah, ini yang buat aku penasaran, kenapa sih anak-anak muda ya khususnya ini tuh
tertarik dengan hotel kalau udah malam tahun baru? Apakah di setiap hotel tentunya seperti Hotel Borneo itu ada event khusus gitu untuk malam tahun baru? Kalau untuk di New Year sendiri Mbak, mungkin 100% hotel di Pontianak, kemungkinan ada beberapa yang tidak merayakan malam tahun baru sih, tapi Hotel Borneo Pontianak ingin benar-benar mengikuti tren, artinya kita juga ingin bergabung ke sana dalam rangka merayakan ulang tahun pergantian tahun 2025 ke 2026, dan itu benar-benar kita dari manajemen juga antusias banget ya Iya, Pak Ale ya. betul. Apalagi kita konsepnya kita bertema banget, terkonsep. Jadi malam tahun baru kita benar-benar menghadirkan acara yang spesial banget gitu. Nah, kita langsung sepil aja kali ya Pak Boleh, Ale ya. boleh. Jadi di Boleh, malam boleh. tahun baru Borneo Hotel Pontianak itu menghadirkan yang namanya cosplay night. Oh, apa tuh? Jadi di malam tahun baru nanti kita semua tamu yang datang ke sini kita akan minta mereka untuk cosplay. Ini menggunakan dress code cosplay nih. Jadi cosplaynya bebas, mau cosplay apa aja. Jadi ini tamu-tamu nih banyak inquiry banget nih di Instagram, di TikTok. Bang, nanti kalau misalkan malam tahun baru kita cosplaynya apa ya? Jadi teman-teman cosplaynya bebas aja. Nanti dari manajemen kita akan melihat siapa nih yang cosplaynya paling bagus, paling menarik, kita akan kasih best kostum. Wih, Oke, berarti mungkin saya tambahkan sedikit Boleh, untuk yang silakan. cosplay ini. Mungkin pendengar setiap pemirsa di rumah, mungkin yang punya komunitas boleh silahkan join di malam tahun baru di Borneo Hotel Pontianak. Terbuka untuk umum, bukan berarti yang tidak punya baju cosplay tidak boleh datang. Jadi silahkan datang. Mungkin baju cosplaynya tidak terpakai, mungkin lama disimpan. Mungkin ini momennya boleh datang ke Borneo Hotel Pontianak ekspresikan dirinya. Betul. benar. Oh, berarti ini cosplaynya yang bertemakan tentang tahun baru atau apa aja nih? Ini kita bebas, jadi semua orang yang punya baju di rumah atau pengen nih menggunakan sesuatu dari dulu pengen jadi impian nih Mbak. Iya. Kayaknya aku kalau nonton ini bagus deh aku pakai baju kayak gini. Nah, semuanya disewa atau beli langsung aja datang ke Borneo Hotel Pontianak, kita rayain malam tahun barunya bareng-bareng dengan penuh keseruan. Kenapa saya announce dengan keseruan? Karena nanti di malam tahun baru Borneo Hotel bukan hanya menyajikan para tamu yang menggunakan baju cosplay, tapi di dalamnya lengkap juga ada fashion show, kemudian ada musik, kemudian ada game, setelah itu kita ada flash mob, terus door prize, dan pastinya kita langsung mendapatkan akses untuk melihat bareng-bareng ini Mbak, pesta kembang api langsung di langit Kota Pontianak. Wih, Gitu. berasa gathering ya kalau Iya. kayak gitu ya, ada game, Iya. ada musik juga gitu. Nah, ini untuk para pengunjung ya yang nantinya akan datang gitu tuh ada tarif khusus gak sih? Oke, untuk tarif khusus, jadi untuk sistem atau flow di malam tahun baru sendiri kita berkonsep à la carte, artinya kita menyediakan satu menu khusus yang pastinya ini menu spesial banget nih Mbak. Kita manajemen ini berundingnya lama banget Iya, ya Bang Ale ya. betul. Jadi benar-benar kita ingin menyajikan menu dan pelayanan yang spesial. Jadi untuk harga juga sangat-sangat terjangkau di kantong masyarakat, tapi untuk masuk ke Borneo Hotel di malam tahun baru kita ada tiketing, yaitu di minimal order 75.000 untuk dewasa, kemudian umur 5 sampai 11 tahun di 50.000, 5 tahun ke bawah kita free in. Oke, Gitu. apakah ini wajib booking atau boleh kapan aja datang? Kalau kita menyarankan untuk reservasi terlebih dahulu Iya, ya Pak kalau Ale lebih ya. aman sih reservasi terlebih dahulu. Karena kalau kita berkaca dari tahun lalu kita melebihi kapasitas. Jadi sebelum reservasinya full ataupun teman-teman nih ya udah deh nanti aja malam tahun baru langsung datang ke Borneo, better langsung reservasi dari sekarang aja sih. Oh, boleh dari sekarang aja sampai malah nggak kebagian tempat ya, Benar karena banget, iya. kebiasaannya dari tahun-tahun sebelumnya full ya. Jadi jangan sampai pas hari H baru mau pesen nih ya. Tapi Bang berkaca juga ya dari tahun-tahun sebelumnya, tema tahun baru di tahun 2025 ini di Hotel Borneo apa sih bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah jauh lebih seru atau masih ada nuansa yang samanya juga nih? Kalau di tahun lalu di pergantian tahun dari 2024 ke 2025 kita Borneo Hotel menggunakan tema backyard party ya. Ya, backyard party. Backyard party itu seperti pesta taman belakang. Terus
pesta di rumah terus di taman belakangnya gitu Mbak. Jadi kita menggunakan dress code yang benar-benar mewah dan segala Yang macam. lebih Oh, tahun glamor kemarin gitu. ya? Iya bener banget. Nah di tahun ini kita pengen menggunakan tema cosplay. Kenapa? Karena kita juga ingin semua orang merasakan hype-nya, crowd-nya malam tahun baru di Borneo Hotel Pontianak gitu. Karena dengan tema cosplay ini harapannya kita bisa masuk ke segmen-segmen yang kita di tahun sebelumnya nggak bisa gapai. Oh, berarti memang setiap tahunnya pasti konsepnya juga berbeda-beda ya. Pastinya berbeda dan pastinya lebih seru sih Mbak. Iya, itu tadi yang aku bilang kayak gathering ya rasanya. Padahal bukan sama keluarga atau sama orang kantor, tapi ini sama orang yang nggak kenal tapi bisa main bareng-bareng. Terus juga bisa nyanyi bareng-bareng ya. Pastinya. Nah, itu yang paling mantep tuh ya. Nah, mungkin Bang Ale, ini kan pastinya setiap tahun ada pergantian berbeda. Ada nggak sih kayak request gitu dari pengunjung, tahun depan harus ngadain ini deh, atau di setiap bulannya ada apa gitu, Bang Ale? Kalau sejauh requestan, itu sejauh ini masih belum ada. Artinya dari sini ini inisiatif dari manajemen, kita melihat pasarannya seperti apa dulu. Misalnya kita lihat pasaran lebih hype-nya ke arah mana. Nah, maka dari situ kita mencoba untuk mencoba menarik animo yang sedang hype itu. Oke. Ini untuk kegiatan yang memang ada di Borneo Sky. Untuk promo-promo lainnya atau mungkin kamar, hotel, bagaimana? Apakah ada nuansa yang berbeda juga untuk menyambut tahun baru ini? Kalau untuk promo, sejauh ini kita mendapat respon yang baik dari para pemirsa di rumah ya, dari khususnya warga Kota Pontianak. Tidak menutup kemungkinan juga dari yang luar negeri, yang dari Malaysia, dari Brunei, juga tertarik dengan promo-promo yang kita tawarkan. Artinya apa yang kita hadirkan bisa mendapat hati di masyarakat Pontianak. Oke, kalau di malam tahun baru nanti mungkin tadi Pak Ale spill nih tamu-tamu ini dari mana aja sih. Nah kalau untuk saya mau nambahin sedikit nih Mbak. Jadi di malam tahun baru nanti kalian punya budget 400.000, start dari 400.000 ke atas. Teman-teman semuanya yang ada di rumah, khususnya warga Pontianak dan sekitarnya ini udah bisa akses buat malam tahun baruan di Borneo Hotel. Mulai 400.000 dari ya? start dari 400 sampai di 1.150.000 untuk kamar bisnis. Teman-teman udah bisa nginep di Borneo Hotel pada saat malam tahun baru. Nah, ngomongin tentang tahun baru juga ya, ngomongin tentang isu lingkungan, ini masih sama dan masih harum lah ya. Banyak juga anak-anak muda yang sepertinya udah mulai peduli nih Bang dengan isu lingkungan. Di Hotel Borneo sendiri udah ada belum sih isu-isu lingkungan yang memang sudah diterapkan ya, baik itu di kamar hotel atau juga pelayanan di resto? Oke, kalau di Borneo Hotel kita mungkin mulai di pertengahan tahun ini ya, paling kita udah start untuk tidak menggunakan untuk mengurangi Penggunaan kantong plastik, apalagi di restoran sendiri kadang gini nih Mbak, kadang tamu makan gak habis mereka minta take away. Benar. Nah bahan yang kita pakai untuk take away itu kita tidak menggunakan plastik lagi. Kenapa? Karena kita mendukung program yang namanya Go Green ya Pak Go Lea. Green, betul. Benar. Bang, di Hotel Borneo ini sendiri, ini kan sudah banyak sekali ya orang yang datang, mau itu dari Pontianak atau dari luar Kalimantan sekalipun. Pernah nggak sih ngalamin komplainan-komplainan yang mungkin agak sedikit kena ke hati ya dari Bang Ale deh, gimana? Kalau komplainan, setiap kita memberikan pelayanan itu pasti ada. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita tidak dikomplain. Komplainan itu selalu ada. Artinya yang menusuk ke hati itu juga selalu ada. Tapi kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan ya memberikan solusi-solusi yang pada akhirnya tamu bisa mendapatkan yang mendapatkan hak ya, yang terbaik. Oke, dari Bang Ale pastinya ada ya. Ada. Kalau dari Bang Dion nih, gimana nih Bang? Kalau untuk komplainan ya, untuk komplainan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Ale, komplainan itu selalu ada, apalagi kita ini berkecimpung di dunia pelayanan, komplainan selalu akan muncul. Tetapi kita dari manajemen kita sudah mencoba untuk melakukan training untuk mencegah komplainan tersebut. Gimana sih caranya ketika
kita menghandle tamu yang lagi komplain gitu. Nah, dari manajemen sendiri selalu melakukan training di setiap bulannya untuk hal tersebut. Nah, pastinya kita ingin komplainan dari tamu tadi itu kita cegah, bukan tidak ada, tapi kita mencoba untuk meminimalisir, dan kita mencoba untuk tamu-tamu yang komplain untuk next visit, next kedatangan kita mengubah komplainan tersebut menjadi sebuah pujian gitu sih, Mbak. Itu yang pastinya diharapkan ya. Nah, ini kalau ngomongin tentang SOP lah untuk pelayanan yang ada di Hotel Borneo, yang tentunya ini bakalan dekat sekali ya dengan para pelanggan, customer yang bakalan masuk ke Hotel Borneo. Seperti apa sih Bang SOP yang memang pasti bakalan dijalanin kalau teman-teman datang ke Hotel Borneo, pasti bakal dapat pelayanan ini apa Bang? Oke, untuk pelayanan yang pasti didapatkan semua tamu nih, tamu-tamu pemirsa yang lagi nonton, lagi dengar nih, pasti banget teman-teman dapatkan adalah sebuah senyuman dan sapaan yang sangat-sangat deep banget dari teman-teman Borneo Hotel. Kenapa? Karena kita memprioritaskan kepuasan dari tamu. Kita mengharapkan dari pelayanan kita, terutama senyuman dan keramahan kita pada saat awal bertemu, itu menjadi nilai utama yang tamu pegang dari Borneo Hotel Pontianak. Oke. Dari komplainan pastinya bakalan pernah dong dapatin pujian-pujian gitu kan. Apa sih yang membuat para pelanggan tuh kangen terus gitu kalau mau ke Hotel Borneo ini? Silakan Pak Ale. Kalau yang bikin kangen ya pasti pelayanan kita. Pelayanan kita, yang kedua makanan kita juga bisa membuat orang untuk rindu untuk kembali ke kita. Terus fasilitas di kamar kita juga memberikan yang terbaik, sehingga orang misalnya pengen berlibur bisa pada akhirnya memilih untuk di Borneo Hotel Pontianak, karena fasilitas dan pelayanan yang kita tawarkan benar-benar membuat mereka untuk selalu rindu ke Borneo Hotel Pontianak. Benar banget. Kalau Bang John? Poinnya adalah kenapa tamu bisa menjadi tamu repeater, artinya dia akan sering terus-terusan datang ke Borneo Hotel Pontianak. Karena yang pertama adalah pelayanan, yang kedua adalah kebersihan, yang ketiga adalah fasilitas, dan yang keempat adalah kita selalu mencoba untuk memudahkan apa yang menjadi keperluan tamu. Kita mencoba untuk mengusahakan. Jadi pada saat tamu datang ke sini, tamu benar merasa bukan sebagai pelayan dan tamu, tapi kita benar-benar pengen menciptakan suasana kekeluargaan di Borneo Hotel Pontianak. Oke, menciptakan suasana kekeluargaan. Benar ya. banget, Mbak. Tentunya yang keluarganya juga mungkin bakalan nginep di sini Iya, betul. atau makan di sini. Tadi Pak Ale juga sempat menyinggung ya tentang kalau customer atau pelanggan ke sini pastinya bakalan rindu dengan makanan-makanannya juga. Apa sih yang paling best seller banget dan pasti ditunggu-tunggu juga nih sama customer ketika datang ke Hotel Borneo? Dari Pak Ale silakan. Yang selalu rindu untuk selalu ke Borneo Hotel, seperti yang tadi disampaikan, ya pelayanan kita, senyuman kita, terus makanan yang kita hadirkan juga, rasa yang kita tawarkan juga benar-benar kena di lidah, ya, sesuai selera. Terus saya spill dikit, contoh saja misalnya ada yang mau ngadain wedding di tempat kita, misalnya yang nikah di tahun ini abangnya, ternyata di tahun depan adiknya juga mengadakan resepsi di sini, karena fasilitas dan pelayanan yang kita tawarkan juga mendapat perhatian dari masyarakat. Oke, berarti untuk makanan wedding Makanan di sini wedding, udah iya. top ya Udah top semuanya Top ya. banget, Mbak. Tapi kalau untuk di restorannya nih, Mbak, ini kita berbicara restorannya aja nih di Borneo Sky di Hotel Borneo Pontianak lantai 7. Itu kita yang paling best seller, yang pertama tuh ada sup iga dan sup buntut, Mbak. Wih. Nah, dengan harga 120.000 aja teman-teman udah bisa dapat sup iga include dengan nasi dan satu minuman, Mbak. Kemudian selain sup iga ini kita ada dimsum juga. Dimsum khas Borneo ini kita homemade ya Pak Ale ya. Kita Homemade bikin banget. sendiri, jadi kita produksi sendiri dan kita jual dengan harga yang Sangat terjangkau. sangat terjangkau. Satu porsinya jadi 15.500. Kemudian untuk di dimsum kita banyak banget variannya, Mbak. Jadi kalau teman-teman nih yang pencinta dimsum langsung ke Borneo aja nih.
Menu-menu yang kita tawarkan benar-benar lengkap banget dengan harga yang terjangkau. Apalagi kita di hari Minggu pagi kita tuh buka khusus dimsum, Mbak. Oh, pagi di jam berapa tuh? Pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Jadi teman-teman yang habis CFD-an, jogging ya Mbak ya, biasanya habis jogging capek, aduh pengen ngemil dia langsung aja ke Borneo Hotel gitu. Oke, berarti untuk dimsum itu sudah ada di pagi harinya ya? Di pagi hari, Pagi kalau hari untuk di hari Minggu dan hari libur nasional. Oh, kalau itu. di hari kita kalau di weekend, di weekdays, kalau itu kita opennya dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Wow, lama juga ya sampai jam 11 malam ya. Bisa sekalian nyantai, rapat juga di sini pastinya enak banget apalagi suasana yang outdoor gitu. Apa sih view yang mungkin para pengunjung ya bisa nikmatin ketika nyantai di Borneo Sky gitu? Tempat-tempat bagian sebelah mana sih yang memang pasti jadi rebutan juga nih? Nah, kalau saya sangat menyarankan nih teman-teman yang datang ke Borneo Sky itu langsung aja kalian teman-teman datang di basement, langsung tekan lift lantai 7, langsung ke Borneo Sky itu view-nya langsung mengarah kota. Apalagi kalau sore di jam 5 ke bawah itu view-nya langsung mengarah ke sunset nih, Mbak. Oh. Jadi sambil makan dimsum, sambil makan subuntu tadi yang enak itu, kita sambil nikmatin sunset di Borneo Hotel. Sambil nikmatin sunset, sambil nikmatin makanannya, Bener minumannya, banget. komplit banget dengan angin sepoi-sepoi ya tentunya ya. Nah ini sudah mendekati 2026, aku sempat mau bilang 2027 kayak masih jauh ya, 2026 sebentar kayaknya. lagi, kayaknya hitung jari aja gitu ya untuk masuk ke 2026. Apa sih inovasi yang bakalan dihadirkan oleh Hotel Borneo ke depannya, Bang? Nah, di 2026 kita manajemen benar-benar pengen kasih yang terbaik untuk semua tamu. Jadi ini teman-teman yang dengar atau nonton, jadi di 2026 kita pengen benar-benar kasih gebrakan yang banyak banget nih, Mbak. Kita tuh bikin gebrakan yang banyak banget, yang pastinya seru, kemudian kita dilengkapi dengan harga yang terjangkau juga. Dan teman-teman nih yang masih penasaran nih, karena kita nggak bisa spill satu-satu ya Pak Le ya. Betul. Jadi teman-teman yang penasaran nih, ini tahun 2026 Borneo mau bikin apa aja sih? Mau bikin event aja apa aja sih? Langsung dipantengin aja di Instagramnya Borneo Hotel Pontianak _new. Di stay tune aja apa yang kita akan kasih. Nah di luar dari event tersebut, kita juga menawarkan beberapa paket nih Mbak di tahun depan, Mbak. Apalagi di tahun depan dan bahkan di start dari tahun ini ya Pak Ale, kita ada open 2 paket untuk tasyakuran, itu untuk haji, umroh, akikah dan segala macam dengan harga di 100.000 per pax aja. Teman-teman udah bisa dapetin akses buat venue, kemudian makanan, minuman, ada screen juga, kemudian ada sound system juga. Setelah itu kita ada paket manasik haji atau umroh. Jadi nih yang tahun depan nih mau pergi umroh ataupun mau haji, itu semuanya bisa manasik dulu. Manasik itu seperti kayak role play-nya kita di sana nanti, Mbak. Nah, jadi kita juga menyediakan miniatur Ka'bah. Jadi nanti teman-teman yang ngambil paket manasik haji, teman-teman bisa benar-benar ngerasain nanti di Mekah itu seperti apa gitu, Mbak. Apalagi di tahun depan kita menawarkan beberapa paket lainnya seperti paket wedding ya Pak Ali ya. Iya, Paket wedding kita punya 3 paket, Mbak. Start dari 31 juta. Teman-teman yang pengen wedding bingung di mana, Borneo Hotel adalah solusinya gitu. Oke, sudah jadi solusinya. Saya tambahin sedikit ya, silakan. saya tambahin. Untuk para pendengar semua yang berencana wedding di tahun depan, untuk paket weddingnya kita ada kenaikan sedikit aja. Terus misalnya mau wedding di tahun depan tapi menggunakan harga di tahun ini, bisa banget. Buruan booking di tahun ini sebelum lewat dari bulan Desember. Nah, Oke. Jadi kalau misalnya tahun depan dengan harga yang di tahun ini, bisa banget. Yang penting bookingnya dari sekarang. jadi maksud Bang Ale nih, teman-teman nih kalau mau nikah di tahun 2026 tapi nggak pengen harganya naik, langsung aja nih di bulan Desember sebelum malam tahun baru langsung DP nih, Mbak. Langsung DP. Yang Kita akan penting kasih DP harga dulu. 2025 ya Pak Le ya. Ya. Oke, yang penting DP-nya di tahun ini Iya, ya, benar. bukan tahun berikutnya. Nah, ngomongin tentang peran juga, Bang. Ya, ini mengusung tema Borneo tadi. Kearifan lokal seperti apa sih yang ada di Hotel Borneo ini, Bang? Oke, untuk local warm ya Mbak, kita berbicara salah satu dari brand value-nya Borneo Hotel Pontianak yaitu local warm. Kita benar-benar pengen kasih
nuansa area Kalimantan Barat seperti di bawah di area lantai 1 dan lobi itu kita punya beberapa ornamen Dayak yang dimana Dayak adalah ciri khas dari Kalimantan. Jadi kita mencerminkan hal tersebut. Kemudian dari makanan juga kita benar-benar kasih beberapa menu yang menjadi ciri khasnya di Kalimantan Barat gitu Mbak. Apalagi nih di bulan ini, di bulan November kemarin dan Desember ini kita punya promo spesial ikan asam pedas Bu Sri namanya Mbak. Apa? Jadi Bu nama Sri? promonya itu adalah ikan asam pedas ala Bu Sri. Siapa sih Bu Sri ini? Pasti teman-teman nanya ini. Iya. Bu Sri adalah pemenang lomba masak ikan asam pedas Borneo di tanggal 23 Oktober kemarin dalam memperingati Hari Jadi Kota Pontianak. Nah itu untuk menunya Iya. ya memang sampai kapan tuh kita bisa nikmatin Bu Sri-nya ini ya? Sampai Menu Bu Sri tanggal, ya? Iya sampai tanggal 30 Desember karena tanggal 31 Desember kita akan kasih menu yang lebih spesial dari sebelum-sebelumnya nih gitu. Oke, sampai Desember aja nih. Hmm. Tahun depan bakalan ada apa lagi? Tahun depan kita akan banyak banget promo yang pastinya menarik banget. Salah satunya di awal tahun 2026 kita akan meng-create kembali event yang udah pernah kita bikin di tahun ini, Mbak, yaitu Zumba Battle in the Sky. Apa Gitu. Zumba Battle in the Sky. Apa tuh? Jadi di tahun ini di bulan Juli kemarin kita tuh bikin event yang namanya Zumba Battle in the Sky ya Pak Le ya. Iya. Dan mendapatkan alhamdulillah banget mendapatkan sambutan yang baik banget dari komunitas pecinta-pecinta Zumba Pontianak senam gitu Mbak. ya. Iya bener banget, makanya melihat antusias tersebut, melihat crowd tersebut kita pengen hadirkan lagi nih Zumba Battle in the Sky 2 di akhir Januari atau awal Februari nanti. Jadi sebelum kita menyambut bulan puasa 2026, kita Zumba dulu nih bareng-bareng di Borneo Sky gitu. Oke, bisa ya. Bisa banget. Membakar kalori, habis itu jajan ke atas. Terakhir deh Bang Ale dan juga Bang Dion ya, harapan untuk dunia perhotelan dan juga pariwisata tentunya di Kalimantan Barat ini seperti apa sih? Dari Bang Dion silakan. Oke, dari saya untuk harapan saya mengenai dunia pariwisata khususnya di Kota Pontianak, terutama di hospitality ya Mbak ya, di perhotelan. Kita pengen semua hotel benar-benar improve dari tahun sebelumnya. Kenapa? Karena hal tersebut bisa menjadi pemicu untuk tamu-tamu yang dari luar Pontianak datang ke Pontianak, yang dimana itu juga menjadi sebuah keuntungan bagi hotel-hotel lain, dan kita Borneo Hotel ingin menjadi salah satu hotel yang mendukung hal tersebut gitu. Jadi harapannya di 2006 semoga bisnis di Kota Pontianak terutama ini benar-benar mature, benar-benar lebih baik dari tahun ini gitu. Oke, dari Bang Ale. Kalau dari saya untuk di dunia perhotelan dan pariwisata tentunya harus terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik di tahun yang mendatang. Karena dengan cara itu kita bisa menarik perhatian para wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Pontianak. Dan khususnya untuk di Borneo Pontianak ya semoga di tahun depan juga lebih achieve lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Tentunya pariwisata juga ikut berkembang ya, maka Iya. hotel Borneo juga pastinya bakalan ikut berkembang. Itu dia obrolan kita di Kupas Kulik Isu Kapuas. Terima kasih Bang Dion, terima kasih juga Bang Ale ya sudah memberi kesempatan Era untuk hadir di Hotel Borneo kali ini. Dan buat pemirsa dan pendengar, terima kasih. Kalau gini kita pamit, sampai jumpa di Kulik Isu Kapuas berikutnya. Bye. Balik lagi di Kupas Kulik Isu Kapuas bersama Erna dan Jadi di tahun ini di bulan Juli kemarin kita tuh bikin event yang namanya Zumba Battle in the Sky ya Pak Le ya. Iya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik di tahun yang mendatang.